Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman Brigada Satya. Oke, kembali lagi kita akan belajar mengenai materi teknik audit berbantuan komputer, materi setelah UTS, yakni pertemuan ke-9 yang membahas mengenai data dan tabel. Di mana di dalam RPS-nya kita diminta untuk mempelajari terkait dengan tabel tunggal ataupun flat table. Kemudian bagaimana informasi dalam suatu faktur itu terekam dalam tabel. Lalu kita diminta juga untuk mempelajari terkait dengan banyak tabel ataupun multiple table. Nah, informasi ini ataupun materi ini bisa juga nanti digunakan sebagai pengantar untuk mempelajari query di MySQL. Oke? Nah, sebenarnya tabel tunggal itu seperti apa? Nah, tabel tunggal ataupun flat table adalah dalam hal ini disebut sebagai flat file database. Itu digunakan untuk menyimpan semua data hanya dalam satu tabel. Nah, biasanya flat table itu digunakan hanya untuk menyimpan basis data yang sangat simple. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada tabel yang berisikan kolom patient ID, name, date of birth, gender, phone, dokter ID, dokter, dan room. Dalam basis data yang sangat simpel ini saja, sudah terdapat redundansi. Seperti ini, yang ada di bold merah seperti ini. Ada duplikasi. Ini baru 5 baris. Nah, coba bayangkan ada 1 juta baris. Nah, berarti kan ada banyak sekali ukuran database yang dibuang secara percuma oleh redundansi data tersebut. Nah, bukan hanya itu. Misalnya nih, pasien bernama Jeff. Di sini kan dia ditangani oleh dokter Heidi di ruangan 3. Nah, kalau misalnya si Jeff ini ditangani ataupun dokter yang menangani Jeff itu berganti, berarti kan kita harus mengganti dokter ID, mengganti dokter name, dan mengganti ruangannya. Ini kan baru 3 kan diganti. Kalau misalnya ada banyak kolom ke sana yang referensinya sama-sama dokter ID, berarti kan kita harus mengganti banyak sekali kolom kan dalam satu baris itu saja kan. Nah, kelemahan dan limitasi dari flat table ini kemudian di-resolve oleh multiple table, di mana multiple table itu terdiri dari banyak tabel, yaitu dia tidak menyimpan data-datanya itu hanya dalam satu tabel. Nah, redundansi sebagaimana dalam flat table ini kemudian dipecah menjadi tabel yang berbeda, seperti ini. Tadi kan di sini patient table kan, dia dipisah menjadi patient table dan doctor table. Nah, kedua tabel ini dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Foreign key-nya adalah dokter ID, lalu primary key dari tabel dokter table adalah dokter ID. Hubungannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dalam patient table, patient ID itu dijadikan sebagai primary key. Nah, primary key itu seperti apa? Primary key adalah sebuah kolom yang digunakan untuk membedakan satu baris dengan baris lainnya. Dia tentunya harus unik, yaitu tidak boleh sama dari satu baris dengan baris lainnya. Seperti ini, patient ID kan tidak boleh sama kan. 134, dia tidak boleh ada patient ID yang sama-sama 134. Nah, kemudian dia juga non-null, tidak boleh kosong. Contohnya adalah seperti ini, misalnya dalam dokter table itu dokter ID-nya, ini kan dokter ID di dokter table kan dia juga sama-sama primary key kan. Misalnya dokter ID-nya dia kosong, berarti kan dia tidak dapat digunakan untuk mereferensi dokter dan room-nya ke dalam patient table kan. Nah, selain unik dan non-null, dia juga harus natural, yakni dapat digunakan sebagai sebuah referensi secara natural. Nah, dalam patient table, dokter ID-nya ini merupakan foreign key yang digunakan untuk memanggil dokter dan room dari dokter table. Nah, foreign key itu seperti apa? Foreign key adalah merupakan salah satu atribut untuk melengkapi hubungan relasional antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, foreign key juga berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya adalah mengacu pada tabel lainnya. Seperti dalam hal ini adalah dokter dan room.
Selain primary key dan foreign key, ada juga candidate key. Nah, bedanya apa sih sama primary key? Nah, candidate key adalah satu atau beberapa kolom yang tidak boleh sama, tidak boleh nol, dan sangat jarang berubah. Misalnya adalah seperti dalam formulir lembaga misalnya, kita disuruh untuk mengisi npm dan email domain @pkinstan. Kan npm dan domain @pkinstan itu kan tidak mungkin sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain kan. Maka dari itu, dua-duanya merupakan candidate key. Dimana bedanya adalah primary key itu hanya satu, candidate key itu satu atau beberapa. Nah, sebagai contohnya, hubungan relasional antar tabel dapat juga seperti ini. Ini saya dapat dari bahan praktikum di LMS, pertemuan 9 dan 10. Misalnya, dalam tabel master invoice. Nah, di sini kan primary key-nya adalah nomor invoice kan. Di sini juga ada referensi nomor DO. Nomor DO di sini, dia merupakan foreign key yang digunakan untuk mereferensikan nomor delivery order dari delivery order master. Kalau misalnya teman-teman membuat kayak misalnya soal UTS kemarin, teman-teman membuat VLOOKUP. Nah, biasa kan VLOOKUP-nya kan kayak gini, misalnya ada tabel master invoice, teman-teman disuruh untuk mengetahui nama customer-nya. Berarti kan kita menggunakan kriteria dalam VLOOKUP-nya kan nomor delivery order yang kemudian dapat kita gunakan untuk memanggil nama customer. Ini adalah materi terkait dengan flight table dan multiple table yang kemudian dihubungkan dengan database relasional. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait bagaimana suatu faktur itu terekam dalam database. Nah, di sini contohnya ada delivery order dengan nomor delivery order sekian. Kita diminta untuk mengetahui bagaimana data dalam formulir ini itu terekam dalam database. Nah, formulir ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dibagi menjadi header-nya, lalu dibagi menjadi detailnya. Di mana header-nya dia berisikan tanggal delivery order, nama customer, dan jenis penjualan. Dan detailnya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari data header dan data detail di sini, dia terekam dalam database seperti ini. Di mana tanggal delivery order dia terekam dalam tabel delivery order master. Kemudian detail-detail seperti nilai penjualan dia terekam dalam tabel sales detail. Nah, di sini seperti contoh pada Rudir ini, kode produknya dia merupakan foreign key yang dapat digunakan untuk memanggil standar harga jual satuan dalam produk master. Seperti ini. Ini kan kalau teman-teman ingat, teman-teman tinggal VLOOKUP aja kan dengan kode produk sekian, nanti standar harga jualnya berapa kayak gitu. Begitu juga seperti ini. Di sini kan ada kode customer ya. Ada kode customer. Nah, ini dapat digunakan untuk mereferensikan nama pelanggan dan alamat pelanggan dari tabel customer master. Oke. Mungkin cukup sekian materi data dan tabel pada pertemuan kali ini, video kali ini. Kalau misalnya ada cara yang lebih cepat ataupun ada pendapat yang berbeda, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, di kolom deskripsi, agar banyak teman-teman yang lain yang terbantu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.